penting Pak, dalam ilmu waris itu penting. Kenapa? Karena kan nanti yang berhak jadi ahli waris itu hanya anak kandung. Anak tiri bukan ahli waris. Kasus kayak tadi, berarti kan bisa ada anak tiri kan? Anak tiri itu bukan ahli waris. Anak kandung yang bisa jadi ahli waris. Terus anak angkat juga bukan ahli waris. Anak angkat, anak tiri itu bukan ahli waris. Kalaupun mereka mau dikasih, jangan lewat warisan. Nanti ada yang namanya hibah, nanti ada yang namanya wasiat. Nanti kita bahas kalau sempat. Gitu. Kalau lewat warisan nggak bisa. Anak angkat dan anak tiri itu bukan ahli waris. Begitu juga ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri itu bukan ahli waris. Tapi kalau saudara tiri masih mungkin Pak. Nih ya. Kalau anak angkat, anak tiri, ayah tiri, ibu tiri udah pasti kan bukan ahli waris kan? Tapi kalau saudara tiri Pak masih mungkin dia ahli waris. Buktinya ini ada. Saudara seayah, saudari seibu, iya kan? Kalau seayah dan seibu kan tiri kan? Tiri dong, kan bukan saudara kandung. Ini ada nih, saudara seayah, saudara seibu, gitu. Gitu Pak. Oke, ini adalah ring ketiga. Oke, sebelum masuk ke ring 4, saya suka sering dapat pertanyaan begini. Contoh misalnya, siapa namanya? Windy. Mbak Windy, asalnya mana? Gresik. Mbak Windy misalnya punya abang nggak? Enggak. Oh enggak, saya mencari yang punya abang deh. Siapa punya abang siapa? Punya abang, siapa namanya? Siti Aminah. Punya abang ya? Oke. Misalnya Siti Aminah ini punya abang. Ya. Terus abangnya meninggal. Kalau ngomongin meninggal tuh Pak, biasa-biasa aja ya. Kan itu semua orang pasti. Jadi biasa-biasa aja gitu. Karena semua orang kan pasti ngalamin. Abangnya itu meninggal. Oke. Abangnya ini punya istri, punya anak, misalnya ya. Oke. Tapi punya harta banyak juga gitu. Datang nih Siti Aminah ini ke saya datang. Pak, abang saya meninggal Pak. Iya, terus nah sekarang Pak warisannya mau dibagi, kata Siti Aminah itu ke saya. Terus gimana? Pertanyaan saya Pak, saya ini sebagai adiknya dapat gak Pak? Berhak gak untuk dapat warisan dari abang saya? Kan gitu pertanyaannya. Ini yang mau dibagiin harta warisan punya abang saya Pak, almarhum yang meninggal. Saya ini adiknya. Pertanyaan saya dapat atau enggak dari warisan abang saya? Saya punya hak atau enggak dari warisan abang saya itu? Gitu. Abang kamu punya istri? Punya Pak, masih ada istrinya, masih hidup. Terus punya anak? Ada Pak anak? Gitu. Nah, gimana jawabannya Pak? Maka jawabannya begini. Apakah Siti Aminah tadi dapat warisan atau enggak? Saya lupa terus, simpan dulu. Oh iya, lupa terus. Oh ini yang baru nih. Ya, apa? Siti Aminah nanya kayak gitu, maka gini jawabannya. Siti Aminah itu mungkin dapat, mungkin tidak, tergantung situasinya. Kapan Siti Aminah dapat, kapan tidak? Begini jawabannya. Ada 3 pihak ya, 1 anak laki-laki, 2 ayah, 3 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, tolong dilihat Pak, ada 3 pihak ini. 1 anak laki-laki, 2 ayah, 3 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau tadi Siti Aminah nanya ke saya, Pak, abang saya meninggal, apakah saya berhak dapat warisan dari harta abang saya itu? Maka jawabannya Siti Aminah dapat. Kalau ternyata abangnya saat meninggal tidak punya anak laki-laki, sudah tidak punya ayah, juga tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau 3 pihak ini tidak ada, satu pun tidak ada, maka Siti Aminah dapat jadi ahli waris dari harta abangnya. Tapi kalau ada 1 pihak saja, dari sini apalagi banyak gitu, 1 pihak saja, maka Siti Aminah terhalang, tidak akan dapat warisan dari abangnya.
Jelas? Begitu kurang. Ya. Oh iya. Oke, baik. 5 menit lagi kopi break. Ya. Jadi ini adalah apa namanya? Jadi si Tamiya tadi cek aja abangnya itu. Abangnya waktu meninggal ya, waktu meninggal apakah punya anak laki-laki? Oh punya apa? Ada anak laki-laki 2 orang mah. Ya udah, kamu nggak akan dapat, kamu nggak berhak. Gitu. Pas saya tanya, ada abang kamu tuh waktu meninggal punya anak laki-laki nggak? Enggak pak, nggak punya. Punya anak perempuan pak, cuma 1 orang perempuan, nggak punya anak laki-laki. Oh berarti nggak ada, nggak ada. Cek. Terus cek, misalnya anak laki-laki nggak ada kan? Terus ayahnya masih ada nggak? Ayahnya pak, kalau sekandung berarti kan ayah saya juga, ya kan? Maksudnya ayahnya abang kan, berarti kan ayahnya kamu juga kan? Kalau saudara kandung kan? Oh orang ayah kami udah lama pak meninggal, nggak ada. Berarti anak laki-laki nggak punya, ayah nggak ada, ya kan? Cek sekarang yang ketiga, abang kamu itu punya nggak cucu laki-laki dan anak laki-laki? Oh pak, belum punya cucu pak. Anaknya aja masih SD pak, belum punya menantu. Kalau belum punya menantu berarti belum punya cucu dong. Itu kata dia nih. Oh berarti ini nggak ada. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Maka Siti Aminah berhak menjadi salah satu ahli waris dari harta warisan abang. Kalau ini ternyata satu pihak ada, satu pihak saja, apalagi banyak, maka Siti Aminah nggak dapat, terhalang. Gitu ya. Jadi ini rumusnya seperti ini. Ini ring 3. Oke, terus saya versi dulu lah sampai ring 6. Ini ring 4 adalah barisan keponakan. Ini keponakan ya. Tapi tidak semua keponakan. Hanya keponakan dari sini. Keponakan laki-laki dari sini nih. Keponakan laki-laki dari sini. Terbayang nggak? Ini terbayang nggak ya? Keponakan laki-laki. Ini kan saudara laki-laki kandung. Ini saudara laki-laki saya. Nah, ini punya anak laki-laki. Ini punya anak laki-laki. Berarti ini seharusnya ponakan. Kenapa keponakan? Kenapa disebut keponakan coba? Kenapa disebut keponakan? Karena anak ini sama laki-laki. Karena yang meninggal adalah kok kakeknya? Paman. Kenapa disebut keponakan? Karena yang meninggal adalah pamannya atau bibinya. Gitu. Pamannya atau bibinya bebas. Ini mau Pak D, mau Pak Le, mau Bu D, mau Bu Le sama. Oke? Nah, itu bebas. Jadi kenapa disebut keponakan? Karena yang meninggal adalah pamannya atau bibinya. Ini sama ini saudara, adik sama abang, adik abang kan? Nah, ini punya anak laki-laki, ya kan? Berarti ini kesini ayah, ini kesini paman atau bibi. Jelas ya? Dan ini kesini paman atau bibinya terserah. Mau Pak D, mau Pak Le, mau Bu D, mau Bu Le, sama. Gak ada pengaruhnya, sama. Oke. Terus ini ring 4 ya. Ini ring 4 keponakan. Ini ring 3 kan saudara, ini ring 4. Ring 5 itu paman. Ring 5 paman dari pihak ayah. Paman kandung, paman saya. Paman kandung, paman saya. Oke. Nih, paman. Kenapa disebut paman kandung? Gini maksudnya Pak. Paman kandung itu ini dengan ini tuh saudara sekandung. Jadi ini kenapa disebut paman? Karena yang meninggali keponakannya. Kenapa disebut paman? Karena yang meninggali keponakannya. Ini yang meninggal punya ayah ini adik abang sama ini. Jelas ya? Jadi ini keponakan itu yang meninggal. Oke. Ini kenapa disebut paman kandung? Ini sama ini saudaranya sekandung. Kenapa disebut paman saya? Karena ini sama ini adik abang, tapi cuma saya saja. Ibunya beda. Jelas ya? Ini sama ini adik abang, tapi cuma saya, tidak sekandung. Ini kesini kan tetap keponakan. Maka disebut paman. Kenapa disebut paman? Karena yang meninggal adalah keponakan. Jelas ya? Oke. Yang terakhir yaitu sepupu. Anaknya ini punya anak. Berarti kan sepupu kan? Ini sepupu. Yang laki-laki. Sepupu laki-laki, sepupu laki-laki. Jadi
paman ini punya anak, paman ini punya anak. Berarti ini dengan si mayit hubungannya sepupu. Kenapa ini disebut sepupu? Karena yang meninggal sepupunya. Kenapa disebut sepupu? Karena yang meninggal adalah anak pamannya. Nah, paman di sini mau Pak D, mau Pak Le sama aja. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, terakhir sebelum break, ini kita break dulu sebentar. Ini sebelum break terakhir nih, saya mau beri contoh paman yang tadi ya, biar connect karena kita terkait hukum Islam. Sedikit saya kaitkan dengan sejarahnya Rasulullah. Rasulullah tuh punya paman banyak. Ada yang tahu pamannya Rasulullah siapa aja? Rasul punya paman siapa? Abdul Muthalib. Abu Talib. Rasulullah tuh punya paman banyak Pak. Misalnya Abu Talib. Terus siapa lagi? Abu Jahal. Enggak, kalau Abu Jahal tuh jauh Pak. Abu Jahal tuh beda suku dengan Rasulullah. Abu Jahal tuh lebih dekat nasabnya dengan Umar bin Khattab. Kalau dengan Rasul jauh. Abu Talib terus? Abu Lahab. Abu Lahab betul. Abu Lahab betul. Abu Lahab. Siapa lagi? Siapa lagi pamannya Rasul? Hamzah. Betul, Hamzah. Siapa lagi? Nah, apa? Misalnya Abbas. Ini paman. Paman Rasul itu banyak, Pak. Paman Rasulullah itu banyak. Ada namanya Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas. Nah, tapi ini, Pak, statusnya beda, Pak. Bukan paman kandung semuanya. Yang paman kandung hanya Abu Talib saja. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Ya, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi Muhammad. Nah, ini semuanya anaknya Abdul Muthalib. Tapi yang sekandung ini Abdullah sama Abu Talib saja. Abu Talib dengan Abdullah itu saudara sekandung. Kalau Abu Lahab, Hamzah, Abbas dengan Abdullah hanya saudara seayah. Gitu. Hanya saudara seayah. Ya. Jadi Abu Talib dengan Abdullah yang merupakan abangnya adalah Abu Talib, Pak. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, Abu Talib itu Pak D-nya Rasulullah, bukan Pak Le. Kalau Pak D kan abangnya ayah ya? Betul nggak? Ya. Kalau abangnya ayah kan Pak D, kalau adiknya ayah itu Pak Le. Nah, Abu Talib itu adalah Pak D-nya Rasulullah. Kenapa? Karena Abdullah ayahnya Rasulullah itu adalah adiknya Abu Talib. Abangnya ini adiknya. Jadi Rasul ke Abu Talib itu Pak D, bukan Pak Le. Gitu. Oke, saya kira segini cukup dulu karena kita break dulu ya sekarang ya. Berapa menit breaknya? 30.